Sahabat, dalam gelap malam, di belakang kita nampak kobaran api. Ya, kalau kemarin 14 Agustus 2023, kota Tegal diguncang kebakaran kapal yang meluluh lantakkan 63 kapal. Kini kobaran api yang di belakang kita bukan kobaran akibat kapal yang diamuk si jago merah, tapi sebagai amuk rakyat yang menderita karena penekanan pajak, dan pajak. Betapa sangat menyakitkan dan sangat menindas rakyat, karena kapal yang sudah dipungut PNBP, penerimaan negara bukan pajak, 50 juta sekian pada saat 3 bulan yang lalu. Kini kapal itu sedang siap-siap mau berangkat. Tapi anehnya SPB belum keluar, surat pemberitahuan berlayar belum bisa dikeluarkan karena harus bayar lagi PHP, pungutan hasil perikanan. Bagaimana kebijakan ini tidak mensengsarakan rakyat? Membuat dada saya sesak. Sesak akibat kebijakan yang sangat menyengsarakan nelayan, terutama bagi pelaku usaha perikanan dan kelautan. Lalu kebijakan apa lagi yang akan diterapkan akan membantu ekonomi kerakyatan bisa bangkit kembali akibat keterpurukan? Sementara Bank Argonya tidak bisa berhenti, berjalan terus berputar. Ya, kepada siapa lagi kalau bukan menuntut kepada yang terhormat Bapak Presiden? Mohon kebijakan KKP diubah kembali. Yang intinya jika Pak Presiden membuka investasi asing, tapi mengapa pengusaha lokal, mengapa nelayan sendiri diperas? Ya, target penerimaan bukan pajak mungkin jauh dari kurang, sehingga terasa kurang terus. Lalu yang ditekan adalah rakyat, terutama nelayan dan pelaku usaha perikanan kelautan. Kobaran api di belakang kita menandakan kemarahan yang sangat luar biasa, tapi tidak bisa berteriak. Sungguh luar biasa. Apalagi penangkapan ikan terukur sudah mengukur dan menghitung berapa sih jumlah ikan yang didaratkan, berapa sih jumlah tonasenya, berapa sih harga patongan ikan. Akhirnya muncullah kode billing yang harus membayar 50 juta sekian, 50 juta sekian. Tapi kenyataannya 3 bulan kemudian setelah kapal mau berangkat, dikenakan pajak lagi, disuruh membayar PNBP lagi, pungutan hasil perikanan yang nilainya hampir 40 juta. Artinya kemarin 50, sekarang 40 sekian. Nyaris 90 juta. Sementara bagi hasil yang diterapkan adalah sudah dibagi bersih pada saat pendaratan ikan yang pertama, bukan keberangkatan. Lalu apakah ini yang disebut pasca? Yang terhormat Bapak Agus Suherman, yang terhormat Bapak Menteri Kelautan Pak Trenggono, yang terhormat Bapak Presiden, mohon kebijakannya ditinjau ulang. Kalau ini bisa mati total ekonomi kerakyatan, kalau ini seperti ini terus-menerus, banyak nelayan-nelayan yang gulung tikar, banyak kapal-kapal yang ditambatkan. Ketika kapal menumpuk terjadi kebakaran akibat pendangkalan kolam. Saat ini belum ada yang berani menuntut kepada kebijakan pemerintah. Saat ini pelaku usaha perikanan diam, bukan berarti tidak melawan. Ya, mestinya keberpihakan kepada nelayan lokal, bukan kepada nelayan asing. Mestinya memberikan investasi dan keleluasan dan kemudahan bagi nelayan Indonesia, bukan pengusaha asing yang diberikan kebebasan dan tidak beri pajak sampai 30 tahun ke depan untuk pengembangan di IKN. Saya harus bagaimana? Teriak-teriak seperti ini maka dianggap protes. Tolong para kandidat nantinya tahun 2024. Kalau saat ini mereka belum bisa memutuskan dan belum punya program, tolonglah program ekonomi kerakyatan agar bisa dipertahankan dan bangkit kembali, agar tidak terpuruk. Jadi kobaran di belakang kita ada kobaran api yang membara.
bukan kobaran api kapal, tapi bentuk kemarahan yang tidak bisa tertuangkan. Ya, kami hanya bisa berkeluh. Kami hanya bisa menyampaikan unek-unek. Kami hanya bisa menyampaikan lewat video ini agar pemerintah pusat mendengar. Ya sahabat, mulut ini terasa susah untuk menyampaikan ide dan gagasan. Mulut ini terasa dibungkam karena takut barangkali menyinggung dan kebijakan. Tapi bagaimana pasal 28? Negara memberikan kebebasan pada warganya menyampaikan baik lisan maupun tulisan ide-ide dan berpendapat berserikat. Bukan kami membenci kepada pemerintahan, bukan, tapi minimal pemerintah hadir untuk menolong kami, menolong keterpurukan ekonomi nelayan yang selama ini tidak baik-baik saja. Ya, tolong yang terhormat penentu kebijakan, agar denda batasan wilayah, agar denda tidak membayar pungutan perikanan. Saya yakin semuanya mau bayar. Salah satu contoh adalah kapal yang sudah menerapkan PIT, penangkapan ikan terukur, dengan nilai total kemarin 3 bulan yang lalu sekitar 50 juta. Dan 3 bulan berikutnya setelah kapal mau berangkat ternyata dikenakan lagi. Lalu sampai kapan peraturan ini akan menindas rakyat selesai? Lalu sampai kapan negara ini seperti dijajah oleh bangsanya sendiri? Lalu sampai kapan nelayan akan merdeka dan benar-benar merdeka? Belum lagi konflik di Kalimantan antara nelayan Pulau Jawa dengan nelayan di seberang sana. 2 nelayan kapal dibakar dan pelakunya sampai sekarang tidak jelas. Dan ada lagi kapal yang ditangkap dan sementara ini sambil nunggu proses persidangan. Negara kita, terutama perikanan kelautan, tidak baik-baik saja. Apakah kami harus mengumpulkan massa sebanyak-banyak kemarin pada saat Susi di demo? Ya, pada saat itu saya ingat Pak Jokowi pencalonan presiden yang periode kedua butuh dukungan nelayan. Dan sekarang jangan mengabaikan suara nelayan. Mohon yang terhormat para kandidat calon presiden agar benar-benar membela rakyat, agar benar-benar membela untuk kesejahteraan rakyat, agar benar-benar memberikan keleluasan terhadap rakyat, terutama nelayan dan pelaku usaha perikanan dan kelautan, serta usaha-usaha lainnya seperti tani, buruh, dan seluruh rakyat Indonesia, agar diberi kebebasan, agar diberi keleluasan dalam berusaha. Silakan membuka seluas-luasnya investasi asing, tapi jangan mematikan ekonomi kerakyatan, karena lautan yang luas menghampar, petani dengan sawah yang menguning menghampar kemana-mana dari Sabang sampai Merauke adalah untuk kesejahteraan ekonomi rakyat dan kemakmuran rakyat Indonesia semuanya. Salam sehat, Suki Selawase, salam untuk Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.